siang, sore, malam semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen Dini Andriani MPD selaku dosen mata kuliah Fisika Statistik dan kepada teman-teman semuanya yang sekalian. Izinkan saya, Yanti Cahyani, dari kelompok 5 untuk membuka presentasi ini dengan konsep kapasitas kalor logam. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman yang lainnya. Yang pertama ada saya sendiri, Yanti Cahyani. Yang kedua ada Nurul Sakinah, dan yang ketiga ada Nurani Patwa, dan yang keempat ada Rismawati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kalor. Teman-teman tahu kan apa itu kalor? Teman-teman pernah merasa bingung kenapa saat memegang gelas berisi air panas, tangan kita ikut kepanasan? Mengapa ya teman-teman? Hal ini terjadi karena kalor berpindah dari air lalu ke gelas, hingga akhirnya ke tangan kita. Lalu apa sih sebenarnya kalor itu? Kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah. Atau singkatnya, kalor dapat didefinisikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat lain dengan diikuti perubahan temperatur. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule, satuan lainnya dengan kalori. Nah, teman-teman juga perlu tahu satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kilo air sebesar 1 derajat Celcius. Persamaan atau rumus kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q itu merupakan kalor satuannya joule, M merupakan massa benda, satuannya kilogram, C merupakan kalor jenis, satuannya joule kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, di mana 1 kalori yaitu 4,2 joule dan 1 joule merupakan 0,24 kalori. Lalu teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan kalor jenis? Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda menjadi 1 derajat Celcius dengan satuan kalor per gram derajat Celcius, atau dalam sistem internasional adalah joule per kilogram derajat Celcius, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per M dikali delta T, di mana Q di sini merupakan kalor, satuannya joule, M merupakan massa benda, satuannya kilogram, C yaitu kalor jenis, satuannya joule kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, di mana 1 kalori yaitu sama dengan 4,2 joule dan 1 joule yaitu 0,24 kalori. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Sakinah. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudari Yanti Cahyani mengenai kapasitas kalor logam, yaitu kalor dan kalor jenis. Mana sebelumnya teman-teman mungkin ketika kita dulu waktu SMP atau SMA kita pernah belajar dalam fisika mengenai kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebanyak 1 derajat Celcius, di mana dalam sistem internasional kapasitas kalor satuannya adalah joule per Kelvin. Di mana berdasarkan penelitian didapatkan bahwa bila kalor diberikan pada dua benda
dua benda yang berbeda, maka akan menghasilkan suhu yang berbeda pula. Contohnya itu adalah ketika kita memanaskan minyak dengan air dengan suhu yang sama, maka minyak akan mempunyai perubahan suhu 2 kali lebih besar dibandingkan dengan air. Mengapa ini terjadi? Ini dikarenakan adanya perbedaan kalor jenis yang dimiliki oleh suatu benda. Dan jika kalor Q mempunyai suhu sebesar T, maka kapasitas kalor dapat dirumuskan yaitu C sama dengan Q per delta T, dengan C adalah kapasitas kalor dengan satuan Joule per Kelvin, Q banyaknya kalor satuannya Joule, delta T perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Dan selain itu ada rumus lain untuk menentukan kapasitas kalor, yaitu C sama dengan M dikali C dikali delta T per delta T, dengan C kapasitas kalor dengan satuan Joule per Kelvin, M sama dengan massa zat atau benda yang menerima atau melepas kalor dengan satuan kilogram atau gram, delta T perubahan suhu dengan satuan Kelvin, dan C kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram dikali Kelvin. Dan yang terakhir, rumus lain dari kapasitas kalor adalah C sama dengan M dikali C. Dengan C besar adalah kapasitas kalor dengan satuan Joule per Kelvin, M massa benda yang menerima atau melepas kalor dengan satuan kilogram atau gram, dan C kecil kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram dikali Kelvin. Yang kedua atau yang selanjutnya, kapasitas kalor logam. Jika terdapat N elektron dalam assembly, maka energi total semua elektron pada sembarang suhu dapat diperoleh persamaan U sama dengan N dikali E bar, di mana N adalah elektron dan E ini adalah energi, sama dengan 3/5 N dikali EF kurung siku 1 ditambah 15 per 24 pi kuadrat dalam kurung KT per EF dikuadratkan per 1 ditambah 3 per 24 pi kuadrat dalam kurung KT per EF dikuadratkan kurung siku jika suhu sangat kecil dibandingkan dengan suhu Ferminya, maka KT lebih kecil atau kurang dari EF sehingga persamaan di atas dapat diaproksimasi atau dibulatkan sebagai berikut. U kira-kira sama dengan 3/5 N dikali EF kurung siku 1 ditambah 15 per 24 pi kuadrat dalam kurung KT per EF dikuadratkan dikurangi 3 per 24 pi kuadrat dalam kurung KT per EF dikuadratkan kurung siku sama dengan 3/5 N dikali EF kurung siku 1 ditambah setengah pi kuadrat dalam kurung KT per EF dikuadratkan kurung siku. Mungkin teman-teman itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Teh Nurani Patwa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kapasitas kalor logam setelah Saudari Nurul Sakinah, di mana kita sebut saja hasil akhirnya sebagai persamaan 1135. Nah, dilanjutkan. Pada persamaan tersebut kita telah menggunakan aturan binomian, yaitu 1 tambah X pangkat negatif 4 sama dengan 1 min X untuk suhu kedua. Karena KT lebih kecil dari EF, kita dapat mempertahankan perkalian hanya sampai suhu yang mengandung T pangkat 2. Dengan asumsi, maka persamaan tersebut dapat diaproksimasikan lebih lanjut menjadi U sama dengan 3/5 NEF dalam kurung 1 tambah 15 per 24 V pangkat 2 dalam kurung KT per EF pangkat 2 min 3/24 V pangkat 2 dalam kurung KT per EF pangkat 2. Nah, maka didapat persamaan selanjutnya, yaitu sama dengan 3/5 NEF dalam kurung
1 tambah 1/2 V pangkat 2 dalam kurung KT per EF pangkat 2 bisa disebut sebagai persamaan 1136. Akhirnya kita dapatkan kapasitas elektronik, yaitu kapasitas panas yang diperoleh dari sumbangan energi elektron adalah CE dalam kurung DU per dt sama dengan 3 V pangkat 2 NK pangkat 2 per 5 EF kali T. Nah, hasilnya yaitu gamma T. Dengan gamma yaitu 3 V pangkat 2 NK pangkat 2 per 5 EF. Tampak dari persamaan 1137 atau yang tadi disebutkan bahwa kapasitas kalor elektronik berubah secara linier terhadap suhu. Jika kita memiliki logam, maka kita memiliki sekaligus assembly fonon atau getaran atom serta assembly fermion atau bisa disebut dengan elektron bebas. Nah, akibatnya kapasitas kalor logam mendapat kontribusi dari dua macam assembly tersebut. Dengan demikian, pada suhu di bawah suhu dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas panas logam memenuhi persamaan umum, yaitu C sama dengan gamma T plus AT pangkat 3. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rizmawati akan melanjutkan presentasi teman saya Nurul Sakinah. Gambar 11.5 yaitu kebergantungan C per T terhadap T kuadrat untuk logam kalium, di mana gambar tersebut menjelaskan tentang kapasitas panas kalium yang diperoleh dari pengukuran. Dinyatakan dalam C per T sebagai fungsi T kuadrat. Berdasarkan persamaan 11.8 Y 11.8 yaitu C sama dengan lambda dikali T ditambah A dikali T pangkat 3. C per T bergantung secara linier terhadap T kuadrat tanpa kesesuaian yang baik antara data eksperimen dan data ramalan teoretik. Perpotongan kurva dengan sumbu tegak yaitu sumbu C memberikan nilai lambda, yaitu sumbu C per T memberikan nilai lambda. Berdasarkan persamaan 11.37, maka dari nilai lambda kita dapat menentukan energi Fermi kemiringan kurva memberikan nilai A. Berdasarkan persamaan 10.39, maka dari nilai A kita dapat menentukan suhu diffuse. Jadi, gambar tersebut menjelaskan ketergantungan C per T terhadap T kuadrat untuk logam kalium. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk menerjang badai kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.